Ah, selamatkan aku, bro. Daya menjerit ketakutan. Di saat yang benar-benar genting, sebuah tangan besar yang kokoh dan kuat mencengkeram erat lengan Daya. Tubuh Wang Li, bagaikan baja yang dicor dari besi, berdiri kokoh tanpa bergeming. Seluruh otot di tubuhnya mengembang dengan liar. Kedua kakinya menghunjam jauh ke dalam lantai logam khusus yang sangat keras. Meski gaya hisap itu menariknya sekuat tenaga, tubuhnya tetap tidak bergerak sedikit pun. Ras Tyrannosaurus memiliki fisik terkuat di antara seluruh ras. Pada masa kejayaan mereka, mereka pernah berhadapan langsung dengan kaum Druk. Walaupun mereka tidak memiliki tubuh abadi yang mengerikan seperti kaum Druk, kekuatan fisik mereka hampir tidak berbeda jauh. Gemuruh. Di belakang Wang Li, serpihan reruntuhan yang tak terhitung, jumlahnya terseret dengan ganas menuju mulut raksasa Gaton. Bangunan-bangunan logam yang sangat besar langsung terkompresi menjadi bola-bola logam kecil. Begitu mendekati Gaton, lalu ditelannya dalam sekali lahap. Hanya dalam waktu singkat, puluhan bangunan raksasa telah masuk ke dalam perutnya. Avatar kecerdasan buatan dari kubus superdimensi segera mengingatkan Zhang Yi di telinganya. Kemampuan menyerapnya jauh lebih mengerikan dibandingkan Arakui tipe 1. Bahkan jika hanya menelan materi biasa, ia tetap dapat terus memperkuat kekuatannya. Semua orang menyaksikan pemandangan itu dengan mata kepala sendiri, tetapi tidak seorang pun berani bergerak. Bukan karena mereka tidak ingin, melainkan karena mereka sama sekali tidak tahu bagaimana menghadapi monster ini. Terlebih lagi, Arakui tipe 1 di sekeliling mereka sudah menyerbu seperti kawanan semut, membawa ancaman yang sangat besar. Pada saat itu, suara Raja Arthur dan yang lainnya terdengar dari dalam ruang bayangan. Zhang Yi, lepaskan kami. Serahkan monster besar itu kepada kalian. Prajurit-prajurit kecil itu, biar kami yang bereskan. Di luar memang penuh bahaya, tetapi mereka tidak rela terus bersembunyi di ruang bayangan yang aman. Mereka semua adalah manusia terkuat di puncak dunia dan memiliki harga diri mereka sendiri. Terlebih lagi, bahaya juga berarti kesempatan. Selama mereka bisa membunuh Arakui di sini, meskipun hanya mendapatkan kontribusi bantuan, mereka tetap bisa memperoleh berkah Sang Pencipta. Li Changgong dan Zuke adalah contoh terbaik. Baik, kalian jaga diri sendiri. Sekarang aku tidak punya waktu untuk mengurus kalian. Zhang Yi tidak lagi ragu dan langsung membuka ruang bayangan. Puluhan anggota inti melompat keluar dan menyerbu Arakui tipe 1 yang datang dari segala arah. Di sisi Zhang Yi hanya tersisa Shun Feng, Luo Xiao, Yang Xin, dan beberapa orang lainnya. Paman Yu, Shu Pangzi, Raja Arthur, Morana, dan yang lainnya langsung bergegas ke kejauhan, mati-matian menghadang gelombang Arakui tipe 1. Deng Shentong menjadi orang pertama yang menyerang. Bintang Tiandao melesat ke langit dari telapak tangannya dan berubah menjadi matahari yang melayang di udara. Tidak ada panas yang membakar, hanya cahaya putih yang menyilaukan yang langsung menyapu ke segala penjuru. Saat para Arakui tanpa sadar mendongakkan kepala, cahaya putih itu langsung memasuki pupil mereka. Bola mata mereka seketika berubah menjadi putih sepenuhnya. Segala sesuatu yang mereka lihat berubah menjadi ilusi yang diciptakan oleh Deng Shentong. Penglihatan, penciuman, pendengaran, pengecapan, dan peraba, kelima indera mereka semuanya dimanipulasi, membuat mereka benar-benar tenggelam ke dalam ilusi yang tak berujung. Li Changgong menggenggam pedang panjangnya. Dengan kecepatan secepat kilat, ia melesat menggunakan langkah awan terbang. Satu tebasan turun, inti beberapa Arakui langsung terbelah, membuat mereka mati tanpa kemungkinan hidup kembali. Melihat mereka dengan mudah menahan sekelompok besar Arakui, tipe 1, seluruh manusia berevolusi dari berbagai ras di sekitarnya tercengang, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Sebelumnya mereka telah menderita entah berapa banyak akibat Arakui tipe 1 itu. Siapa yang menyangka bahwa anak buah Zhang Yi ternyata sekuat ini? Chang'an dari ras bulu giok tak kuasa bergumam pelan. Memang pantas disebut ras protagonis era kiamat.
Meskipun manusia generasi ke-6 akan segera kehilangan cahaya era, mereka tetap memperoleh berkah Sang Pencipta dan memiliki potensi pertumbuhan yang begitu mengerikan. Monkey dari ras jurang berkata dengan nada serius, "Sekarang bukan waktunya mengagumi mereka. Kita harus segera menemukan jalan keluar, entah meninggalkan planet terkutuk ini atau mengendalikan monster itu." Tetapi, bagaimana mungkin mereka bisa pergi? Mereka sekarang berada tepat di pusat planet eksperimen, setara dengan inti dari inti planet. Sebelumnya, ketika masih ada jalur, mereka membutuhkan beberapa hari untuk mencapai tempat ini. Sekarang semua jalur telah runtuh. Tempat ini berjarak sekitar 5 hingga 6.000 kilometer dari permukaan planet, sehingga mustahil untuk melarikan diri dalam waktu singkat. Saat semua orang mulai putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa, sebuah suara yang sangat dikenali Zhang Yi dengan logat Kaskari tiba-tiba terdengar. Kalau semua orang ingin keluar dari sini hidup-hidup, sekarang hanya ada satu orang yang bisa diandalkan. Semua orang segera menoleh ke arah suara itu. Yang berbicara ternyata adalah penguasa tertinggi Barota, Indra. Melihatnya, Zhang Yi langsung teringat akan kemampuannya. Kemampuan tempur Indra memang bukan yang terkuat, tetapi kemampuan melihat masa depannya sungguh luar biasa. Anak ajaib Barota yang sejak lahir mampu mengintip jejak takdir itu dapat melihat masa depan yang tidak dapat dilihat orang lain. Setelah sekian lama tidak bertemu, kekuatan Indra kembali meningkat pesat. Sekarang, meskipun ia belum mencapai tingkat kesatria hitam, ia hanya tinggal selangkah lagi. Orang ini benar-benar merupakan versi yang telah ditingkatkan dari Gao Changkong. Selama mengikuti alur takdir, ia dapat terus mengubah bahaya menjadi keselamatan dan semakin kuat tanpa henti. Sebagian besar orang di sekitar tidak mengenal Indra, sampai Wisnu dari ras berkepala 3 menjelaskan. Kemampuannya adalah melihat masa depan. Wisnu menatap Indra tajam sambil berseru, "Ini bukan waktunya membuat orang penasaran. Kalau ada yang ingin dikatakan, cepat katakan." Sementara mereka berbicara, Gaton telah menelan begitu banyak bangunan logam, hingga perutnya untuk sementara penuh. Tubuhnya kembali memperoleh kilau setelah menyerap energi dan materi dalam jumlah besar. Saat ini, targetnya kembali tertuju pada Wang Li dari ras Tyrannosaurus. Tubuh Wang Li yang besar, otot-otot yang mengembang, serta kekuatan yang menggelegak di dalam tubuhnya, bagaikan gunung berapi merupakan santapan terbaik di mata Gaton. Menghadapi monster itu, Wang Li sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Ia perlahan menundukkan kepala, lalu mencabut sepasang pedang dari punggungnya. Menghadapi tubuh Gaton yang menyerbu dengan ganas, ia tidak menghindar sedikit pun. Ia justru menyambutnya secara langsung dan mengayunkan kedua pedangnya dengan keras. Dua aliran petir yang mengerikan meledak dari tubuhnya, berubah menjadi dua cambuk petir putih murni yang menghantam tubuh Gaton dengan ganas. Cambuk petir itu bertabrakan langsung dengan tangan raksasa Gaton yang menjulur ke arahnya. Krak! Krek! Petir menyambar melintasi langit dan menghantam telapak tangan Gaton dengan keras. Tanpa diduga, satu jarinya benar-benar tertebas putus. Pemandangan itu langsung membuat seluruh orang yang hadir terkejut. Bahkan Wiggins tidak bisa menahan diri untuk berseru. Memang pantas menjadi salah satu ras terkuat yang masih ada di alam semesta. Bakat bertarung mereka benar-benar mengerikan. Namun, kekaguman itu hanya bertahan sesaat. Jari Gaton yang terputus langsung pulih seperti semula. Kekuatan petir yang begitu ganas perlahan-lahan diserap habis oleh tubuhnya. Bukan saja ia tidak marah, justru menjadi semakin bersemangat. Kekuatan petir murni milik Wang Li malah berubah menjadi nutrisi baginya. Ia pun mengejar Wang Li dengan lebih ganas lagi, bagaikan elang yang memburu anak ayam, menggigit erat tanpa mau melepaskannya. Sial, kita tidak bisa melawannya seperti ini. Wang Li langsung menyadari ada yang tidak beres. Ia segera menarik daya dan berlari sekencang-kencangnya. Tubuhnya berubah menjadi kilatan petir yang terus melesat dan berpindah-pindah di ruang hampa. Semua orang menyaksikan pemandangan itu dengan jantung berdebar kencang.
Mereka segera mendesak Kaisar Shitian dengan nada cemas. "Cepat katakan, sebenarnya apa caranya?" Namun, Kaisar Shitian justru mengangkat tangannya dan menunjuk ke satu arah. Ujung jarinya ternyata mengarah tepat kepada Zhang Yi. Kunci untuk memecahkan kebuntuan ini ada pada Tuan Kaos. Ia memandang Zhang Yi sambil memperlihatkan senyum yang cerah dan rendah hati. Tetapi entah mengapa juga sangat menyebalkan. Tatapan semua orang seketika beralih serempak kepada Zhang Yi. Mereka semua tercengang. Dilihat dari kekuatan, Zhang Yi belum tentu jauh lebih unggul dibandingkan orang-orang lain yang hadir di sana. Lalu, cara apa yang mungkin dimilikinya untuk memecahkan situasi ini? Kaisar Shitian berkata perlahan, "Aku hanya melihat petunjuk dari takdir. Mengenai bagaimana Tuan Kaos harus melakukannya, aku juga tidak tahu." Manusia anjing Hulan langsung menyeringai sambil mengaum marah kepada Zhang Yi. "Masalah ini muncul gara-gara ulahmu. Sekarang kau yang harus menyelesaikannya." Awalnya Zhang Yi memang berniat menyelesaikan masalah ini dengan baik. Namun, begitu mendengar ucapan itu, ia langsung merasa kesal. Ia mencibir dingin. "Hanya karena kau bilang aku yang harus menyelesaikannya, lalu aku memang wajib melakukannya. Atas dasar apa? Apa kau punya bukti?" Nada bicara Hulan langsung tersendat. Dengan marah ia membuka mulut anjingnya dan menggeram. "Apa kau menganggap kami semua buta? Jelas-jelas monster ini baru muncul setelah kau keluar." Wajah Zhang Yi memperlihatkan ekspresi tak tahu malu. "Semua orang datang ke sini demi rahasia inti planet eksperimen. Sekalipun aku tidak datang, kalian tetap akan datang. Kemunculannya memang sudah pasti terjadi. Jangan sembarangan menimpakan kesalahan kepadaku." Changzi dari ras simbiosis segera maju untuk meredakan suasana. "Sudahlah, sekarang bukan waktunya bertikai sesama sendiri." Ia memandang Zhang Yi dengan tulus. "Tuan Kaos, jika memang Anda benar-benar punya cara, kumohon jangan menyembunyikannya. Kami semua akan mengingat budi baik ini." Zhang Yi memandang sosok Kaisar Shitian dari kejauhan, lalu menghela napas dalam hati dengan pasrah. Memang masih ada satu jurus pamungkas yang bisa ia coba, tetapi sejak awal ia sama sekali tidak berniat menggunakannya secepat ini. Jangan lupa, perjalanan ke koridor langit berbintang kali ini sejak awal merupakan rencana besar yang ia susun bersama ras naga. Tujuannya adalah membersihkan seluruh ras kuno yang masih bertahan hidup di planet bumi, lalu mengocok ulang peta kekuatan. Dengan begitu, ras naga dan negara Huaxu akan memiliki hak bicara yang lebih besar di planet bumi pada masa depan. Semua yang berkumpul di sini saat ini, selain Wang Li dari ras Tyrannosaurus, yang tersesat secara tidak sengaja, seluruhnya merupakan kekuatan besar dari kelompok lapis kedua dan lapis ketiga. Kalau mereka semua bisa dijebak hingga mati di sini, Zhang Yi akan menyingkirkan ancaman dalam jumlah yang tak terhitung. Namun sekarang situasinya sudah berkembang sejauh ini. Jika ia masih terus menyembunyikan kemampuannya, begitu kabar ini tersebar, ia akan menjadi musuh bersama seluruh alam semesta. Itu jelas bukan hasil yang ingin ia lihat. Zhang Yi menundukkan pandangannya, lalu berkata perlahan, "Memang ada satu cara yang bisa dicoba, tetapi aku tidak bisa melakukannya sendirian. Aku membutuhkan bantuan kalian semua." Begitu mendengar Zhang Yi punya solusi, semua orang langsung sangat gembira. "Di saat seperti ini, masih perlu bicara apa lagi? Kami pasti akan bekerja sama sepenuh hati." Sementara mereka berbicara, beberapa esper dari ras kelas 3 kembali ditelan Gaton dengan sekali telan setelah ia membuka mulutnya yang besar, lalu berubah menjadi makanan yang memperkuat dirinya. Zhang Yi mengangkat tangan dan membuka ruang dimensi. Lalu perlahan mengeluarkan kartu truf terbesarnya, wadah manusia milik Ksatria Pedang, Ling. Melihat tubuh berwarna putih keperakan yang sempurna, tanpa sedikit pun cacat itu, mata semua orang langsung dipenuhi rasa hormat. Mereka pernah melihat Zhang Yi mengeluarkan wadah manusia ini di padang rumput Australia untuk mengintimidasi berbagai ras. Namun, seberapa kuat sebenarnya wadah manusia itu?
Tidak seorang pun mengetahuinya. Zhang Yi berkata perlahan kepada semua orang, "Kesatria Pedang Ling telah kembali menjadi eter. Namun, wadah manusianya yang tertinggal di dunia materi masih mempertahankan hukum kekuatannya. Jika kita semua menuangkan seluruh kekuatan kita ke dalamnya, mungkin kita bisa mengalahkan Arakui yang ada di depan kita." Sebenarnya Zhang Yi sendiri juga tidak yakin apakah Ling benar-benar mampu menghadapi Gaton. Tetapi ia hanya mengetahui satu hal, makhluk yang dahulu tak tertandingi di seluruh alam semesta itu pasti mempunyai cara. Semua orang menatap tubuh putih keperakan yang begitu sempurna hingga tak memiliki sedikit pun kekurangan. Mata mereka dipenuhi kecemburuan, rasa ingin tahu, dan berbagai emosi yang saling bercampur. Namun, saat ini mereka tidak memiliki pilihan yang lebih baik. Changzi dari ras simbiosis menjadi orang pertama yang berbicara. "Baik, aku bersedia menyumbangkan kekuatanku." Begitu ucapannya selesai, seberkas cahaya melesat dari kejauhan dan langsung menuju Zhang Yi. Suara Changzi terdengar di telinga Zhang Yi. "Jangan melawan. Ras simbiosis dapat menyatu dengan inangnya untuk meningkatkan kekuatan lawan. Aku bisa memberikan penguatan kekuatan kepadamu." Zhang Yi tidak merasakan sedikit pun niat jahat. Ia melihat baju zirah itu seketika terbuka dari bagian tengah. Barulah Zhang Yi menyadari bahwa bagian dalam baju zirah itu ternyata benar-benar kosong. Tubuh asli ras simbiosis memang merupakan makhluk yang menyerupai zirah luar seperti ini. Zhang Yi tidak menolak. Ia membuka pertahanan jubah Taisu. Dengan kemampuan peringatan dari jarum jam dan jarum detik, jika pihak lawan berani bermain curang, ia dapat segera melepaskan diri dalam sekejap. Tak lama kemudian, lapisan zirah hitam keunguan itu langsung terpasang pada tubuh Zhang Yi dari arah belakang. Seolah-olah di atas armor pemusnah dewa tumbuh lagi satu lapisan kulit baru yang menyatu sempurna tanpa celah. Zhang Yi langsung merasakan kekuatan yang luar biasa nyaman mengalir ke seluruh tubuhnya, seolah-olah sedang berendam di dalam sumber air panas. Setiap pori-pori di tubuhnya terasa terbuka. Kekuatannya seketika melonjak drastis. Sebagai ras kuno yang memiliki warisan sangat panjang, ras simbiosis tidak pernah berusaha mendominasi dunia. Namun, mereka mampu hidup berdampingan dengan berbagai ras kuat, hingga sekarang berkat kemampuan mengerikan mereka yang dapat memperkuat para ahli secara sempurna. Zhang Yi menarik napas dalam-dalam, lalu menuangkan kekuatannya sendiri ke dalam tubuh Ling. Melihat ras simbiosis telah menjadi yang pertama menyatakan dukungan, berbagai ras lainnya pun segera bergerak dan berkumpul di sisi Zhang Yi. Paus Agung Vigins menatap Zhang Yi dalam-dalam, lalu mengangkat kitab Laut Mati. Gelombang kekuatan keyakinan yang dahsyat, bagaikan lautan putih yang tak berbatas, berubah menjadi ombak tanpa akhir yang terus-menerus mengalir deras ke dalam tubuh. Ling! Di depan tubuh Ling muncul pusaran raksasa. Kekuatan para ahli dari berbagai ras terus berkumpul tanpa henti di sana. Ling, yang semula menundukkan kelopak matanya dengan wajah tanpa ekspresi, perlahan mengangkat pandangannya. Terutama ketika kekuatan keyakinan memasuki tubuhnya, muncul secercah perubahan yang berbeda di dalam matanya. Ia merasakan keyakinan seluruh makhluk hidup. Ia merasakan makna kehidupan. "Saudara-saudara, cepat bantu aku. Aku sudah tidak sanggup bertahan lagi." Suara minta tolong Wang Lie terus bergema di telinga semua orang. Bahkan dengan tubuh luar biasa kuat milik ras Tyrannosaurus menghadapi pengejaran gila, Gaton tetap membuatnya dipukul hingga sangat mengenaskan. Ia sudah terkena serangan langsung Gaton sebanyak 3 kali. Tubuhnya nyaris terbelah dan ia terus memuntahkan darah dalam jumlah besar. Pemandangan itu membuat Zhang Yi diam-diam terkejut. Dalam hati ia memperkirakan, jika dirinya yang terkena 3 serangan langsung dari Gaton, kemungkinan besar tubuhnya sudah hancur berkeping-keping sejak lama. Tidak heran ras Tyrannosaurus mampu menjadi musuh bebuyutan ras naga pada akhir zaman sebelumnya. Mereka benar-benar mengerikan kuatnya. Saat ini, para ahli dari berbagai ras sudah tidak berani lagi menyembunyikan kekuatan mereka sedikit pun. Mereka semua mengerahkan seluruh tenaga dan dengan gila-gilaan menuangkan kekuatan asal mereka ke dalam tubuh. Ling, dentang! Dentang! Dentang!
Suara detak jantung yang begitu kuat terdengar dari dalam tubuh Ling. Tidak, itu bukan suara. Itu adalah irama energi yang langsung bergema hingga ke bagian terdalam jiwa setiap orang. Tubuh yang semula bagaikan boneka mekanis itu perlahan memancarkan aura mengerikan yang sanggup mengguncang langit dan bumi. Di kedua mata Ling kini terpancar secercah cahaya ilahi yang lembut. Ia menoleh ke arah Zhang Yi, lalu perlahan membuka telapak tangannya. Pedang, kemarilah. Pedang penghakiman abadi yang berada di tangan Zhang Yi seketika terlepas dari genggamannya dan melesat menuju Ling. Ling menggenggam pedang itu dengan mantap, ksatria. Pedang hanya benar-benar mencapai wujud sempurnanya ketika pedang telah berada di tangannya. Saat ia menggenggam pedang itu, semua orang merasakan sesuatu. Pada saat ini, Ling memancarkan aura mengerikan yang seolah menjadikan dirinya penguasa tunggal atas langit dan bumi. Seakan siapapun yang berdiri di hadapannya hanya bisa menundukkan kepala dan bersujud. Bahkan Gaton yang sedang mengamuk dan memburu mangsa dengan liar pun langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dengan satu pukulan lagi, ia menghantam Wang Li hingga terpental. Melihat lawannya memuntahkan darah dalam jumlah besar, ia tidak melanjutkan serangan. Ia tiba-tiba berbalik dan menatap Ling yang melayang di udara dengan tatapan yang begitu rumit, seolah-olah sedang melihat musuh alaminya. Roar! Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Zhang Yi bergumam pelan. Inti Arakui terbuat dari darah dan daging bangsa Druk. Rasa takut bangsa Druk terhadap ksatria pedang sudah tertanam sampai ke tulang mereka. Aura Ling masih terus meningkat dengan liar. Namun pada akhirnya, ia tetap tidak mampu menembus batas tingkatan ksatria hitam. Fluktuasi kekuatan di tubuhnya akhirnya berhenti tepat pada angka 60, 9.999 poin, sama persis dengan Gaton saat ini, tanpa selisih sedikit pun. Hampir semua orang di tempat itu telah mencurahkan kekuatan mereka ke dalam tubuh Ling. Termasuk Zhang Yi, yang juga memberikan kontribusi cukup besar, karena inilah satu-satunya cara memecah kebuntuan yang dapat mereka pikirkan saat ini. Semua orang menaruh harapan kepada ksatria pedang dari zaman paling kuno itu agar dapat membawa mereka keluar dari situasi genting. Seiring kebangkitan Ling, aura kuat, luas, dan kuno yang memancar dari tubuhnya membangkitkan semangat semua orang. Mereka segera mengaktifkan perangkat perekam gambar, ingin menyaksikan pertempuran yang mendebarkan. Arakui tipe 3 mengeluarkan raungan dahsyat yang mengguncang telinga. Ling hanya menundukkan pandangan dan meliriknya sekali. Detik berikutnya, ia mengangkat pedang di tangannya. Sosoknya melesat di udara bagaikan seberkas cahaya. Seberkas cahaya pedang putih membelah langit sejauh puluhan ribu meter, seolah hendak merobek seluruh ruang. Hanya satu tebasan. Setelah satu ayunan pedang itu, Ling bahkan tidak lagi melirik Arakui tipe 3. Ia langsung berbalik dan kembali ke sisi Zhang Yi. Dengan anggun, ia memutar pedangnya, lalu memegang gagangnya, dan menyerahkan pedang penghakiman abadi kembali kepada Zhang Yi. Setelah itu ia berkata dengan nada datar, bahkan benda seperti ini saja tidak bisa kau atasi. Pemahamanmu terhadap ether saat ini masih terlalu dangkal. Wajah Zhang Yi langsung memerah. Ini adalah salah satu kesempatan langka ketika ia menunjukkan ekspresi malu. Kalau aku bertarung mati-matian, belum tentu aku tidak punya peluang untuk menang. Kau tahu sendiri, aku hanya tidak mau mengambil risiko. Apa yang dikatakan Zhang Yi memang benar. Selama pedang Ling berada di tangannya, ia memiliki keyakinan untuk melawan Arakui. Jika ia benar-benar mengerahkan seluruh kemampuannya, siapa yang akan menjadi pemenang antara dirinya dan Arakui? Tipe 3 masih belum bisa dipastikan. Hanya saja, ketika kemungkinan kematian telah melebihi 20%, ia tidak lagi bersedia bertarung. Bahkan lebih parah lagi, meskipun peluang kematiannya hanya 10%, bahkan 5%, ia tetap akan berusaha sebisa mungkin menghindari pertempuran. Ekspresi Ling tampak sedikit tidak berkata-kata, tetapi ia tidak terlalu memedulikan. Zhang Yi.energy yang berasal dari luar tidak dapat bertahan lama di dalam tubuhnya karena hanyalah energi sekali pakai. Karena itu,
tanpa berkata apa-apa lagi, ia langsung membuka ruang milik Zhang Yi. Ya, kalian tidak salah dengar. Ia langsung membuka gerbang ruang milik Zhang Yi untuknya, lalu masuk ke dalam dan kembali tertidur. Setelah ia pergi, terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Di bagian tengah tubuh Arakui muncul sebuah retakan raksasa. Satu demi satu cahaya cemerlang memancar keluar, bagaikan energi pedang yang menembus langit dan meledak dari dalam tubuhnya. Tak lama kemudian, tubuh sebesar gunung itu mulai pecah dan runtuh, berubah menjadi bongkahan-bongkahan daging yang hancur. Seluruh tanda kehidupan telah lenyap. Setelah garis hubungan sebab akibatnya diputus, ia tidak lagi mampu mempertahankan tanda-tanda kehidupannya. Memutus sebab akibat. Melihat pemandangan itu, Zhang Yi sangat terkejut. Ia bergumam, "Kalau aku bisa mempelajari jurus ini, bukankah nanti siapapun yang kutebas pasti akan mati?" Mendengar gumaman Zhang Yi, Yang Xin-Xin yang berada di dalam bayangan tidak tega menyiram semangatnya. Karena sebagai seorang pengguna kemampuan tipe sebab akibat, ia sangat memahami betapa mustahilnya mencapai tingkat seperti yang dimiliki Ling. Tidak, bahkan kata sulit pun sudah tidak cukup untuk menggambarkannya. Hal itu mungkin bahkan lebih mustahil daripada seekor semut mengangkat sebuah planet. Sejak awal kelahiran alam semesta, Ling telah menjadi salah satu eksistensi yang paling mendekati kekuatan Sang Pencipta. Bahkan, jika melihat seluruh sejarah alam semesta, di antara semua eksistensi tingkat Omega yang pernah ada, belum pernah terdengar ada siapapun yang mampu mendekati kemampuan ksatria pedang. Menghakimi sebab akibat bukan hanya membutuhkan bakat yang luar biasa, tetapi juga karena ia menerima berkah secara langsung dari Sang Pencipta, Gahewu. Dalam mitologi kuno gereja Junzeng, ia adalah panglima pasukan pengawal Tuhan yang dianugerahi pedang suci, Malaikat Agung Mikael. Karena itu, meskipun hanya wujud manusianya yang tertinggal di dunia materi, secercah cahaya yang ia tampilkan sudah cukup membuat siapapun tercengang. Yang terkejut bukan hanya Zhang Yi. Sebagian besar orang yang hadir belum pernah melihat Ling bertarung dengan sungguh-sungguh. Mereka semula mengira ini akan menjadi pertempuran yang mengguncang langit dan bumi. Mereka membayangkan berbagai kemungkinan, bahkan merasa pertarungan ini mungkin akan menghancurkan seluruh planet eksperimen. Namun, tak seorang pun menyangka bahwa hanya dengan satu tebasan, Arakui tipe 3 yang telah membuat mereka hampir putus asa, langsung kehilangan seluruh kehidupan dan musnah sepenuhnya. Bahkan ada beberapa orang yang sama sekali tidak mampu melihat bagaimana Ling melakukannya. Jadi inikah ras paling sempurna sepanjang sejarah alam semesta? Malaikat pedang terkuat dari ras Yihen? Gumam seorang esper dari ras super cerdas. Inilah puncak yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh peradaban mekanis. Hatinya dipenuhi rasa kecewa. Karena ras super cerdas memilih memadukan kemampuan esper dengan teknologi mekanis, berjalan dengan dua jalur sekaligus. Namun, ketika seseorang mencoba duduk di dua kursi sekaligus, yang terjadi seringkali justru terjatuh di tengah-tengah. Karena itulah ras super cerdas tidak pernah benar-benar menjadi penguasa tertinggi pada zaman mereka. Tiba-tiba, dari serpihan-serpihan tubuh Arakui tipe 3, satu demi satu cahaya ilusi putih murni melesat ke langit. Itu adalah kekuatan eter yang sangat murni. Zhang Yi teringat apa yang pernah dikatakan kecerdasan buatan kubus superdimensi kepadanya, bahwa Arakui tipe 3 merupakan hasil peleburan puluhan ribu narapidana kuat. Karena itulah setelah ia terbunuh, sejumlah besar fragmen eter di dalam tubuhnya mulai meluap keluar. Paus George Vikins menjadi orang pertama yang bergerak. Ia langsung mengangkat tinggi-tinggi kitab Laut Mati di tangannya, lalu melantunkan bait-bait kitab suci dengan suara lantang. Dunia pada akhirnya akan menuju kehancuran, gerbang neraka akan terbuka, dan iblis akan menghancurkan dunia manusia. Hanya dengan kembali ke kerajaan suci Tuhan yang abadi, seseorang dapat memperoleh kebebasan, kedamaian, dan pembebasan. Bergabunglah dalam pemurnian yang mulia. Halaman-halaman kitab Laut Kematian berputar dengan cepat, memancarkan daya tarik yang sangat kuat,
menyerap seuntai demi seuntai pecahan ether ke dalam dirinya. Meskipun reaksi Zhang Yi sedikit lebih lambat, kecepatannya sama sekali tidak kalah dibandingkan siapapun. Tatapan matanya berkilat, tubuhnya seolah berubah menjadi seberkas cahaya, dan dalam sekejap melintasi jarak puluhan ribu meter, tiba tepat di atas tubuh Arakui tipe 3. Ujung dunia, sedekat sejengkal. Setelah penguasa ruang dan waktu secara sukarela mengorbankan dirinya dan menyatu dengan kemampuan, Zhang Yi, kendali Zhang Yi, atas ruang kembali meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Kemampuan ini sepenuhnya berbeda dari wilayah tanpa wujud. Wilayah tanpa wujud menciptakan sebuah wilayah bebas dalam radius 5.000 meter. Sedangkan ujung dunia sedekat sejengkal merupakan teknik perpindahan ruang tingkat lebih tinggi. Kemampuan yang tidak memerlukan pembukaan gerbang ruang, melainkan langsung melampaui batas ruang itu sendiri. Dalam sekejap, jarak puluhan ribu meter telah terlewati. Saat tiba di atas Arakui tipe 3, ia melihat sinar-sinar putih yang tak terhitung, jumlahnya mulai melayang menuju langit. Jika tidak segera dihentikan, semuanya perlahan akan menghilang dan kembali ke dunia berdimensi yang lebih tinggi. Zhang Yi mengangkat tangannya, lalu 3.000 gerbang dimensi terbuka seketika. Segala fenomena di alam semesta, serap semuanya untukku. Sejumlah besar pecahan ether langsung ia kumpulkan. Orang-orang dari berbagai ras lain yang baru saja tersadar dari keterkejutan juga berteriak keras dan ikut berebut pecahan ether itu. Beruntung, saat ini seluruh orang telah menggabungkan kekuatan mereka ke dalam tubuh Ling, sehingga kemampuan masing-masing telah melemah, baik sedikit maupun banyak. Selain itu, mereka baru saja lolos dari maut sehingga tidak ingin saling membunuh. Mereka hanya berusaha sekuat tenaga memperebutkan pecahan ether. Tepat saat itu, seberkas api emas melesat dari kejauhan, melintas lurus di depan Zhang Yi Suhu. Mengerikan itu membuat Zhang Yi secara naluriah menghindar. Walaupun jubah Taishu melindungi tubuhnya, sehingga ia tidak terluka, energi yang mengerikan itu tetap membuat permukaan jubah tersebut beriak hebat. Zhang Yi menoleh dan melihat manusia serigala Hulan, yang sebelumnya pernah ia beri pelajaran, sedang menatapnya dengan wajah penuh permusuhan. Tongkat kerajaan emas di tangannya terus berkilauan, siap menyerang kapan saja. Sekarang urusan Arakui sudah selesai. Bukankah sudah waktunya kita menyelesaikan urusan di antara kita? Sebelumnya Hulan pernah dirampas satu inti dunia oleh Zhang Yi, sehingga dendam itu selalu ia simpan. Kini setelah mendapat kesempatan, tentu saja ia tidak mau melepaskan Zhang Yi begitu saja. Zhang Yi perlahan menyipitkan matanya. Pada saat itu, pecahan ether di sekeliling hampir semuanya telah terkumpul. Hulan bersama Monci dari ras Jurang dan Chang'an dari ras Bulu Zamrud membentuk satu aliansi. Dalam operasi kali ini, hasil yang mereka peroleh memang relatif sedikit, sehingga mereka tentu ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memperoleh bagian lebih banyak. Monci juga berkata kepada Zhang Yi, dalam perjalanan ke planet eksperimen milik ras langit kali ini, semua ras telah memberikan kontribusi. Namun pada akhirnya, apa sebenarnya yang ada di inti planet eksperimen itu? Tidak seorang pun dari kami sempat melihatnya. Tuan Chaos, memonopoli hasil sendirian bukanlah kebiasaan yang baik. Menurutku, sebaiknya kau mengeluarkan data-data penting itu dan membagikannya kepada kami. Lagi pula, kita semua adalah sekutu. Tidak jauh dari sana, Paus Vigens juga menganggukkan kepala dan berkata dengan tenang, kalau bukan karena kau melepaskan Arakui raksasa itu, kami tidak akan berada dalam keadaan separah ini, bahkan sampai kehilangan banyak orang. Meskipun Arakui tipe 3 hanya muncul dalam waktu yang singkat, makhluk itu tetap telah melahap puluhan esper dari berbagai ras yang berbeda. Beberapa anggota Ksatria Suci juga gugur di tempat ini. Memang, dari segi kekuatan tempur mereka hanyalah tokoh-tokoh kecil yang tidak terlalu berarti. Namun siapa yang rela membiarkan para elit berbakat dari kaumnya dijadikan umpan meriam begitu saja? Pada akhirnya, penyebab utamanya tetap karena Zhang Yi dan kelompoknya telah memonopoli kubus ajaib superdimensi, sehingga memancing rasa iri semua orang. Kini semua mata tertuju kepada Zhang Yi. Seolah-olah bila ia tidak bersedia membagikan sesuatu, mereka sama sekali tidak akan membiarkannya pergi.
Tatapan Zhang Yi menyapu semua orang dengan dingin. Baju zirah yang berasal dari Chang Zi, pemimpin ras simbiosis, juga telah terlepas dari tubuhnya. Chang Zi kemudian membujuk, "Tuan Chaos, dalam operasi kali ini, kita semua telah memberikan kontribusi. Selain itu, selanjutnya kita masih akan melakukan perjalanan bersama menuju bagian terdalam koridor langit berbintang. Sekarang perjalanan kita bahkan belum mencapai setengahnya. Bahaya apa lagi yang akan kita hadapi nanti? Tidak ada seorang pun yang tahu. Apabila Anda bersedia membagikan informasi penting ini kepada semua orang, kami juga akan berterima kasih atas kemurahan hati Anda." Shu Gendut, yang selama ini selalu mengikuti gaya Zhang Yi yang keras kepala, langsung berkata dengan marah, "Kalian ingin tahu apa yang ada di tangan kami? Kalau mampu, rebut saja sendiri. Paling-paling kita bertarung habis-habisan. Aku ingin melihat siapa yang daya tembaknya lebih ganas." Orang-orang di sekeliling memandang Shu Gendut dengan tatapan aneh. Benar saja, seseorang hanya bisa mengucapkan kata-kata paling garang ketika berada di tempat yang paling aman. Paman Yu tidak tahan lagi dan langsung menjitak kepalanya. "Bertarung? Pakai apa? Coba lihat dulu berapa banyak orang di pihak mereka. Apa kau ingin kita mempertaruhkan nyawa melawan mereka? Kalau kau memang seberani itu, kenapa tidak kau saja yang maju lebih dulu?" Shu Gendut langsung mengerutkan lehernya. "Aku cuma menyemangati bos saja. Walaupun kalah, setidaknya jangan kalah gaya." Pada saat itulah Zhang Yi sadar bahwa jika ia tetap bersikap pelit, pasti akan memancing kemarahan semua orang, bahkan mungkin dikepung bersama-sama. Setelah berpikir sejenak, ia mengangguk. "Semua itu kudapatkan dengan kemampuanku sendiri. Jadi mustahil kuberikan kepada kalian. Tetapi, aku bisa membagikan sebagian informasi penting mengenai perjalanan ras langit berikutnya. Kalau kalian ingin mendengarnya, aku bisa memberitahukannya. Kalau kalian tidak ingin mendengarnya," ia tersenyum tipis. "Aku juga tidak merasa kalian mampu menangkapku." Kalimat Zhang Yi memang singkat, tetapi lembut sekaligus menusuk. Jelas sekali maksudnya adalah bahwa harta berharga berupa kubus ajaib superdimensi itu akan tetap ia simpan sendiri. Kelak setelah dimodifikasi, benda itu dapat dijadikan sistem kendali bagi kapal Dreamer miliknya. Meskipun hanya merupakan otak kecerdasan buatan yang digunakan ras langit untuk mengendalikan sebuah planet eksperimen, kemampuannya tetap jauh melampaui teknologi kecerdasan buatan yang ia miliki saat ini. Semua orang pun mulai mempertimbangkannya. Mereka semua sangat memahami betapa hebat kemampuan Zhang Yi dalam menyelamatkan diri. Barusan saja, dengan teknik ujung dunia sedekat sejengkal, ia langsung melompat sejauh puluhan ribu meter. Ditambah lagi ia masih memiliki kartu truf berupa Link. Jika benar-benar bertempur habis-habisan, tidak akan ada pihak yang bisa memperoleh keuntungan. Hulan menyipitkan matanya sambil memperlihatkan taring serigalanya. "Setelah mendapatkan semua keuntungan itu, sekarang kau malah berpura-pura murah hati. Semua informasi mengenai perjalanan ras langit selanjutnya harus kau bagikan kepada kami tanpa ada yang disembunyikan. Kalau nanti kami tahu kau masih menyimpan sesuatu, kami benar-benar tidak akan bersikap sopan kepadamu." Zhang Yi mengangguk. "Tentu saja. Coba lihat, apa aku terlihat seperti orang yang sangat jahat?" Ia menunjuk wajahnya sendiri yang tampak sangat ramah. Di dalam bayangan, Raja Arthur dan yang lainnya menyaksikan suasana itu sambil diam-diam mengeluh dalam hati. Baru setelah mengenal Zhang Yi, mereka sadar bahwa ilmu membaca wajah ternyata kadang juga bisa menipu. Zhang Yi benar-benar membocorkan sebagian isi mengenai perjalanan selanjutnya di koridor langit berbintang kepada mereka.